bahwa inflasi disebabkan murni oleh riba. Jelaskan ya. Sekarang dia mengatakan saya ingin menutupi inflasi uang saya dengan cara riba. Masuk akal? Masuk atau tidak masuk, ini yang terjadi. Ya. Maka kalau Anda terapkan riba lagi, akan inflasi makin besar lagi. Paham? Lalu bagaimana Ustaz? Saya ingin juga memberikan pinjaman uang ke orang, tapi saya tidak ingin nilainya berkurang. Bagaimana caranya? Bagus. Beli, serahkan kepada dia barang yang nilainya relatif tetap, atau mata uang yang nilainya relatif tetap seperti dolar dan euro relatif tetap walaupun tidak pasti tetap. Saya tidak serahkan kepada Anda rupiah, tapi saya pinjamkan kepada Anda emas. Butuh berapa Anda pinjaman? 10 juta. 10 juta, sekarang emasnya berapa gram 10 juta itu? Hah? 10 juta, 200 gram? 20 gram, baik. Ini emas 20 gram. Nanti kapan Anda kembalikan? Setahun depan. Kembalikan kepada saya emas 20 gram juga. Jelas ini? Biasanya di kampung-kampung begini kan cara pinjam-minjam? Orang kampung lebih jenius daripada Anda ternyata. Nggak mau mereka pakai rupiah. Mereka pinjam-minjam untuk jangka waktu panjang dengan emas. Subhanallah. Karena mereka merasakan dari zaman dahulu rupiah dulu emas kan ya? Dulu rupiah emas, tahu mereka nilainya. Sehingga sampai sekarang mereka kalau meminjam ya, walaupun ada ribanya dari sisi gadainya, tapi tetap untuk lindung nilainya cerdas mereka. Timbul pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah? Ada hadiah nggak Ustaz? Janji hadiahnya pekan bulan depan diserah terima hadiahnya. Boleh kan ngutang? Boleh ya, nggak dikasih hadiah pun boleh, apalagi ngutang hadiah. Pertanyaannya, saya hutang emas 100 gram 5 tahun yang lalu. Saya bayar sekarang 5 tahun yang lalu. 100 gram emas itu sama dengan berapa? Anggap 200 juta ya, anggap terlalu mahal. 100 gram kalau 200 ribu per gram berarti berapa? 20 juta. Hah? Saya 5 tahun yang lalu pinjam 100 gram. 1 gramnya waktu itu 200 ribu. Berarti berapa nilai rupiahnya pada waktu itu? 20 juta kan ya? 20 juta. Baik. Saya pinjam 100 gram. Sekarang ingin saya bayar. Tapi saya bilang ke dia ingin saya bayar dengan rupiah. Hah? Saya ingin bayar rupiah. Apakah dengan 20 juta sekarang harga emas 500 ribu umpamanya per gram? Berarti 100 gram 50 juta. Apakah saya yang bayar? Saya nggak mau bayar rupiah, nggak mau saya bayar dengan emas. Capek saya beli emas, segitu mah resikonya tinggi, saya nggak mau. Tapi kalau uang kan bisa saya transfer. Hah? Saya ingin bayar dengan rupiah. Saya ingin bayar dengan nilai 20 juta atau 50 juta. Dan berikan alasannya. Mana yang Anda pilih jawabannya? Berikan alasannya. Kalau betul dapat hadiah buku harta haram, bulan depan saya serah terimakan. Hah? 50 juta. Alasannya? Harga? Saya terimanya Mas hari ini atau dulu? Iya, saya terimanya dulu. Bayarnya sekarang, harga dulu apa harga sekarang? Pertanyaan, pakai emas lah saya nggak mau pakai emas. Pertanyaan kedua, ini belum ada yang betul ya. Ada yang betul tapi alasannya belum betul. Masih nggak mungkin buku dipotek, nggak mungkin kan ya. Pertanyaan kedua, yang lebih biasa. Anda berjalan dengan teman berdua umroh ke Mekah. Ada teman, ada rombongan satu kelompok. Di sana dia kekurangan uang real. Pada musim umroh, Ramadan dan musim haji, harga real tinggi atau tidak? Tinggi karena permintaan banyak. Enggak, mereka nggak mau yang itu, mereka mau yang ini yang gede. Mau yang ini mau tuh? Mau yang ini apa yang mau yang gede? Sabar bulan depan kalau gitu. Dia catat namanya. Baik.
Nggak, panitia jangan usahakan panitia, nanti insya Allah saya bawain. Kalau saya masih bisa harga penulis, murah harganya insya Allah. Jangan. Berangkat Anda berdua dan di waktu itu Anda kurang real, butuh oleh dan lain-lain, butuh. Anda pinjam 1.000 real ke teman. Kurs di waktu itu tinggi. Kalau kurs normal sekarang berapa? 3,5. Kalau pada musim Ramadan dan musim haji pasti lebih tinggi karena permintaan akan real tinggi. Anggap 3,7. Paham? 3.700 per real. Karena dia pinjam rupiah, dia pinjam real dan dia bilang saya nggak ada rupiah, nggak ada real, tapi rupiah ada di Indonesia. Maka nanti di Indonesia saya bayar. Pakai kurs yang mana? Kurs pada waktu pinjam, ada kurs pada waktu membayar. Ada pertanyaan, solusi yang terbaiknya, dia kalau punya uang pinjam 1.000, kan berarti lumayan kaya dia kan ya. Jangan pinjam, gesek pakai ATM Anda di sana. Keluar apa? Rupiah apa real? Uang Anda rupiah atau real di Indonesia? Kok bisa keluar real? Karena di sana nggak ada rupiah, masalahnya itu aja. Kalau ada rupiah digesek lagi keluar rupiah. Keluar real. Berarti apa yang terjadi? Tukar menukar. Tunai atau tidak? Tadi apa hubungannya dengan teori tadi? Nggak ada hubungannya? Contoh ya. Contoh cara membayar hutang yang tempo panjang. Sudah ada yang jawab yang betul tadi? Belum ada kan ya? Belum ada jawabannya betul? Yang betul jawabannya adalah dengan nilai kurs pada waktu membayar. Satu betul. Kedua, harus cash dibayar pada waktu itu, tidak boleh ngutang lagi. Nah, tadi berarti jawabnya baru setengah betulnya kan ya? Bukunya buku baru berarti separuh. Tenang. Antum mempunyai rosid atau mempunyai aset setengah. Nanti kalau dapat setengah lagi jawaban, dapat satu buku penuh. Kalau enggak, berarti enggak dapat, karena enggak mungkin buku dibagi dua. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, ya, ketika dia menjual unta di pasar Baqi', dijualnya dengan mata uang dinar. Dinar terbuat dari emas, beratnya 4,25 gram. Terkadang besok orang itu bayar, terkadang dibayarnya pakai mata uang perak. Faham? Sekarang jual unta berapa? 15 dinar. Kapan bayar? Besok saya bayar, Ibnu Umar. Ya udah besok bayar. Boleh beli unta tidak tunai? Boleh? Boleh, betul boleh. Tuh. Karena dia bukan komoditi riba. Kalau komoditi riba tidak boleh. Apa saja komoditi riba? Emas, perak, kurma, gandum, garam. Dia 6, satu lagi. Apa? Tolut. Syair, betul syair. Gandum itu dua bentuknya. Satu syair, satu bur. Yang bur bulat. Syair agak panjang. Jawawut. Nah, Jawawut itu apa itu? Saya nggak tahu. Enggak. Syair bukan makanan burung. Dia yang dibuat umumnya bir dibuat dari syair tersebut, sehingga harganya lebih mahal. Dulu memang untuk makanan ternak. Masa Rasulullah lebih mahal yang bur, yang bulat daripada yang panjang. Sekarang karena dicari oleh perusahaan-perusahaan bir, maka harganya lebih mahal daripada yang bulat, syair. Ini komoditi riba baru diserahkan tunai. Maka Ibnu Umar menjual unta di pasar Madinah, dijual 10 dinar. Ketika orang itu bayar besoknya, dibayarnya pakai dirham. Maka Ibnu Umar ini menanyakan kepada Rasulullah kasusnya. Maka Rasulullah menjawab, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'.
dua syaratnya. Kata Rasulullah, boleh. Kemarin engkau jual pakai dinar. Ketika dia bayar, dibayar pakai dengan dirham. Boleh dengan dua syarat terpenuhi. Yang real sekarang namanya Anda jual dengan rupiah. Ketika dia bayar, bayar pakai real atau pakai dolar. Boleh dengan dua syarat. Tadi pinjam pakai real, ingin dibayar dengan rupiah. Boleh dengan dua syarat. Tadi pinjam emas, ingin dibayar dengan rupiah. Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama yaitu idza kana bi si'ri yaumiha, yaumul wafa. Harganya adalah yang Anda bayar pada harga pada saat Anda membayar berapa, kursnya berapa. Ini yang pertama. 5 tahun yang lalu untuk emas 200.000 per gram, sekarang 500, berarti bayar yang 500. Untuk pada musim umroh tadi, rate kurs dari real 3.700, sekarang turun 3.500. Yang Anda ingin bayar sekarang, berarti dengan kurs 3.500. Mau nggak yang minjamin? Kalau nggak mau, kasih real ke dia. Kalau dia nggak mau, kasih real ke dia. Kan tadi saya pinjam real. Kalau real mau nggak dia? Kalau nggak mau juga, bawalah dia ke pengadilan. Saya pinjam real, dikasih real, nggak mau dia. Hah? Syarat yang kedua, wa alla tatafarraqa bainakuma syai'. Serah terimanya langsung. Ini kan tunai. Karena yang real sudah Anda terima dahulu dalam tanggungan Anda. Yang emas sudah pinjam 5 tahun yang lalu dalam tanggungan Anda. Sekarang ini tukar, berarti tunai tukar menukarnya. Karena satu sudah di tangan Anda kan? Sampai sekarang masih di tangan Anda, belum keluar dari tanggungan Anda. Ketika Anda itu Anda bayar seluruhnya, nggak boleh saya bayar setengah dulu ya, nyicil, nggak boleh. Karena sekarang tukar menukarnya sekarang terjadi. Emas sekarang masih ada dalam tanggungan Anda, ini rupiah ambil pada waktu itu juga. Kalau tafarraqa bainakum syai', berpisah dia, saya bayar setengah dulu ya, saya turun ke ATM ke bawah, batal. Paham? Berarti yang jawab tadi dapat setengah. Karena dua persyaratannya. Persyaratan pertama apa? Kurs pada waktu pembayaran. Kedua, cash tunai seluruhnya. Kalau betul satunya belum kejawab, betul atau salah itu namanya? Salah berarti kan ya? Oh, berarti nggak jadi salah katanya. Betul salah sih. Kalau cuma satu aja ternyata tidak tunai, salah kamu jawabannya. Maaf. Nanti lagi kita lihat insyaallah taala. Jelas yang ini? Maka tidak bisa ditutup dengan bunga dikatakan penutup inflasi. Karena buktinya dia tidak mau. Jelas? Tetapi ada fatwa dari Dewan Ulama Internasional bisa ketika terjadi hiperinflasi itu tentu yang dilihat bukan nilai uangnya lagi. Paham? Bukan nominal uangnya lagi. Saya pinjam uang ke seseorang pada tahun 97. Yang bikin heboh 98 kan ya? Sebanyak 97 saya pinjam rupiah umpamanya 10 juta. 10 juta dapat apa 97? Banyak kan ya? Banyak banget. Saya bayar pada tahun 2015. 2015. Berapa persen inflasinya itu? 400%. Berarti udah nggak ada uangnya lagi. 400%, uang 100% cuman. Inflasi 400. Berarti nggak ada uangnya lagi. Atau gimana maksudnya 400% itu? 5 kali lipat. Berarti kalau saya pinjam 10 juta di waktu itu, sekarang nilainya harusnya berapa? Di waktu itu dapat berapa motor? Mas waktu itu berapa? 97. 4 juta sekilo. Oh, motor. Motor 4 juta. Berarti dapat 2,5. Sekarang 2,5 motor berapa? 20. Lebih. 40.
Berarti penurunannya lebih dari 70%. Ya atau tidak? Ini mata uang dianggap sudah nggak laku. Masa turun 70%? Lebih. Ya. Cuma seperempatnya dulu dapat 4 motor, sekarang cuma satu motor. Ya. Ini penurunannya lebih dari 75%. Bila penurunannya lebih dari 75%, sepakat para ulama internasional mengatakan tidak dibayar dengan nominal. Yang dibayar adalah dengan barang atau harga yang relatif tetap, yaitu emas.